Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada pagi hari ini di hari yang ke-22 Ramadan insyaallah Allah masih berikan kita sehat afiat panjang umur sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini, yaitu acara kuliah subuh perkenalkan Mauizah Hasanah Fadil kita Ki Haji Muhammad Rasmi. Mudah-mudahan Fadil kita Ki Haji Muhammad Rasmi Allah panjangkan umur, sehat afiat, ilmunya berkah bagi kita semua. Amin amin amin. Mari sama-sama kita mendengarkan ceramah dari Buya Ki Haji Muhammad Rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi a'lal maqam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Yang mulia para orang tua, tokoh masyarakat, segenap dewan guru, ketua DKM, ketua pengurus, ketua panitia Ramadan, pimpinan yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu, soimin, soimat, Pak RW, Pak RT. RT ada RT? Ada. Banyak. RT yang puasa, ikut tadarus, tarawihnya sampai selesai. Doain biar dia besok jadi lurah. Ya Rabbal. Doain Ustaz Ajis biar sehat. 20 menit ke depan, 20 menit Ustaz Ajis. 20 menit ke depan judul ceramah saya, Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran menjadi solusi bagi segala macam permasalahan. 20 menit. Karena beliau-beliau mau ngaji ke Asirot Kebayoran. Allah Subhanahu wa ta'ala mentransfer ilmu kepada manusia tidak melihat latar belakang akidahnya, imannya. Yang mau ada kesungguhan dapat diberi. Maka di Al-Quran ada dua kubu intelektual yang berbeda haluan. Ada intelektual yang beriman, ada intelektual yang tidak beriman. Intelektual yang tidak beriman ahli di dalam ilmu kimia. Namanya Qarun, 4 kali disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, mampu membangun gedung-gedung pencakar langit. Seorang arsitektur disebut 6 kali dalam Al-Quran, namanya Haman. Dua-duanya enggak beriman, tapi Allah kasih ilmu. Maka ayatnya umum. Allamal insana malam ya'lam. Umum. Allah ajarkan ilmu kepada manusia yang dia belum tahu. Tahu dari mana Qarun ilmu kimia? Tahu dari mana itu Haman bisa membangun gedung pencakar langit? Ilmunya dari Allah, walaupun dia tidak beriman. Tapi enggak bermanfaat karena tidak mensyukuri ilmu yang Allah beri. Dia bikin gedung pencakar langit, tujuannya pengen tahu Tuhannya Nabi Musa. Allah abadikan dalam Al-Quran.
la'alli attali'u ila ilahi Musa. Kayaknya sahurnya kebanyakan ini. Bilang Allahnya berat. Sekali lagi. Pohon salam banyak di Pluit. Yang jawab salam mudah-mudahan lebaran banyak duit. Giliran duit amin semua. Enak gak punya duit? Ada yang punya duit nggak enak, tidur susah. Dari hotel pindah ke apartemen, orang lagi dicariin sama KPK. Duit banyak. Ada yang duitnya banyak, makan emping takut asam urat. Makan duren takut kolesterol. Makan sate takut darah tinggi. Duitnya banyak. Tiap bulan check up di rumah sakit Islam. Jadi dia tahu penyakit dia. Ini takut. Duitnya banyak. Mendingan kita. Hadiah maulid nasi kembuli, makan. Guru Abah Maulana maulid nasi kembuli kambing, makan. Di Jiung ada tukang duren terkenal, duit ada beli makan. Enggak takut kita mah sate duren kembuli kambing. Enggak takut, orang kita enggak pernah check up. Iya, tahu-tahu mati aja udah. Itu arsitek Haman enggak beriman kepada sang pemberi ilmu. Korun ahli kimia tidak beriman kepada sang pemberi ilmu. Dua orang ini, Korun sama Haman, yang memegang mega proyeknya Fir'aun. Maka enggak ada peninggalannya. Enggak bermanfaat. Ada arsitektur yang beriman, bermanfaat. Namanya kalau di Quran Dzulqarnain. Kalau di hadis Kiai Haji Soleh Rohmani, Ustadz Baihaqi, Abah Maulana ngajar di Adia. Kalau di hadis Dzulqarnain atau Dzilqarnain. Kalau di Quran Dzulqarnain. Yang tadarus udah sampai juz 15 bakal menjumpai ayat tentang arsitektur yang beriman yang namanya Dzulqarnain. Wa qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainana wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sa'wa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra famasta'u ay yazharuhu wa mastata'u lahu nabba.
salam buat sayur ikan betik. Ibu yang jawab salam saya doain lebaran tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Nenek-nenek juga lebaran tampil beda. Pipinya kelihatannya glowing. Itu kalau pipi glowing bedaknya mereknya Wardah. Arsitektur yang beriman namanya Dzulqarnain di Quran. Wa qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Dzulqarnain dia berkata kelompok Ya'juj Ma'juj mufsiduna fil ardh, suka membuat kerusakan di atas muka bumi. Ini Ya'juj Ma'juj kerjaannya tukang merampas tanah orang. Nggak boleh dapat informasi kampung itu bagus. Hasil tanamannya bagus, kekayaan alamnya luar biasa. Langsung dia patok-patok, diakuin punya dia. Jadi dari dulu udah ada tuh yang model begitu. Kalau sekarang emang itu turunan Ya'juj Ma'juj. Udah ada di Quran, Masya Allah. Apa kata Dzulqarnain? Atuni zubarul hadid. Beri aku besi besar yang ukuran 22. Ada ukuran 19, kurang gede. Untuk cakar ayam kedalaman pondasi 7 meter. Itu yang nomor 22. Tahu aja anak saya arsitek. Anak saya yang pertama arsitek, keluar kuliahnya di Trisakti Grogol. Begitu lulus nilainya bagus, langsung dipanggil sama Abu Rizal Bakri kerja sekarang. Jadi anak buahnya Abu Rizal Bakri, tukang bikin gedung-gedung kantor-kantor Abu Rizal Bakri. Yang kedua sastra Inggris di UNJ. Sekarang ngajar di sekolah asing. Jadi anak-anaknya orang asing di Jakarta yang ngajar anak saya. Yang ketiga lagi S2, ambil tafsir hadis di Al-Azhar Kairo Mesir. Dari mana itu duitnya? Dari ceramah lah. Tadi malam saya ceramah di Lapas Sukamiskin Bandung. Itu saya ketemu pejabat yang terlibat korupsi EKTP. Ada saya ketemu. Gak usah disebut namanya. Setia Novanto. Ketemu saya. Dan banyak yang lain. Ada yang terlibat kasus dana bos sekolah. Ada yang terlibat kasus dana hibah. Ada, nggak usah diomongin deh, saya mau ceramah aja, ngapain ngomongin itu. Saya ceramah kemarin, alhamdulillah, karena saya waktu Gubernur Sutioso, Gubernur Fauzi Bowo, saya salah satu narasumber di Pusbinroh Provinsi. Jadi dia cari nama-nama narasumber yang pernah ngisi di Salemba, di Cepina, Lapas Pondok Bambu,
Dia cari ada nama saya di situ. Jadi ditelepon, Buya bisa ngisi nuzulul Quran di Lapas Sukamiskin, Bandung, insya Allah bisa. Tapi Buya jangan nyinggung-nyinggung koruptor ya. Orang jamaahnya koruptor semua, iya. Saya ngomongin nuzulul Quran aja, saya kata gitu. Beri aku besi, akan aku buat tembok tinggi. 6 ahli tafsir berbeda pendapat lokasi tembok tinggi itu. Pertama di Cina, Mongol. Yang kedua di Uzbekistan. Yang ketiga di Yordan. Yang keempat di Turki. Yang kelima di Mali, Somalia. 6 beda pendapat posisi tembok tinggi. Percaya dengan perbedaan mereka karena ada di Quran. Udah dibangun untuk mencegah kejahatan Ya'juj Ma'juj, permintaan kampung yang takut diambil tanahnya sama Ya'juj Ma'juj, dibikinin tembok tinggi. Ada ventilasinya, lubang angin. Udah jadi, kata Zulkarnain, uprig alaihi kitro. Berilah aku cairan timah. Disiram dari ketinggian tembok tingginya cairan timah. Itu cairan timah menutup lubang-lubang angin. Apa hikmah manfaatnya? Allah juga yang ngasih tahu. Pamasto'u ayyazharu wa mastata'u lahu nakba. Itu cairan timah yang menutup lubang angin. Orang kampung yang khawatir kampungnya diambil sama Ya'juj bisa ngelihat keluar. Ya'juj Ma'juj wa masto'u lahu nakba. Dia nggak bisa ngelihat ke dalam. Manfaat dari Zulkarnain buat kita punya mobil kaca filmnya yang 60. Yang di dalam bisa ngelihat keluar, yang di luar nggak bisa lihat ke dalam. Karena ia beriman, karyanya bermanfaat. Kalau Korun sama Haman nggak ada manfaatnya. Karena dia tidak beriman kepada sang pemberi ilmu. Hancur habis. Jangankan karyanya, namanya habis juga. Makanya nggak ada di Indonesia kemarin pilkada calon gubernur namanya Korun, nggak ada. Nggak bakal dipilih lah. Namanya Haman, nggak ada. Saya aja begitu diundang akekah, pembawa acaranya kayak Ustaz Ajis gitu. Kita dengarkan tausiah ceramah akekah disampaikan Buya Munawir, putra dari Sahibul Bait diberi nama Jokowi. Saya pulang aja udah. Saya kedemen. Kalau nama yang bagus lah. Nggak ada nama Korun, nggak ada nama Fir'aun, dihabisin. Makanya lagi dipretelin sama Presiden Prabowo dikit. Saya udah dipanggil ke Hambalang, Kiai tolong minta nasihatnya, minta arahannya. Dipanggil saya ke Hambalang, panggil saya ke Hambalang. Saya doain terus Pak, saya akan tuntaskan korupsi di Indonesia. Alhamdulillah. Saya akan, ya alhamdulillah.
Saya doain. Nanti korupsinya udah tuntas, semuanya sih udah beresin. Baru masalah KM 50 saya beresin. Alhamdulillah. Doain Presiden. Doain. Jangan pakai ngomong nyesel. Gue nyesel milih dia. Ternyata gue pilih dia yang keluar Jokowi. Jangan pakai nyesel. Jangan pakai nyesel. Dia lagi bekerja pelan-pelan. Dia bakal mengembalikan negara Indonesia menjadi negara terbaik di Asia. Ya Rabbal Alamin. Itu arsitektur yang beriman bernama Zulkarnain, bermanfaat. Ada lagi intelektual yang beriman dalam bidang pendidikan. Sampai namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Menjadi nama sebuah surat Luqman. Sebagian mengatakan dia nabi. Karena jumlah nabi 124.000 nabi. Sebagian mengatakan dia orang soleh. Percaya dengan dua perbedaan. Karena namanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana sistem Luqman mendidik keluarga. Menjadi keluarga yang bertakwa. Pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Bu, di Citayam banyak ikan emas. Lagi pantun ini, di Citayam banyak ikan emas. Gua ngasih tahu. Itu cara Luqman mendidik keluarga anaknya yang pertama. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Nilai keimanan, akidah ditanamkan. Ini yang Guru Sa'ban ngajar. Cara Luqman Al-Hakim. Ini yang Abah Maulana ngajar. Mengikuti cara intelektual di bidang pendidikan Luqmanul Hakim. Maka orang dulu, ibu-ibu kalau selesai beranak apa lahir? Hah? Sama. Kalau tahun 70 lebaran, nyak kita nggak ikut, ditanya, mananya lo? Takbiran malam beranak. Belum ada dokter, bidan, suster, rumah sakit baru Gatot Subroto, baru si Biset. Orang dengar namanya aja takut, si Biset. Kayaknya begitu masuk langsung dibeset. Dulu Persahabatan, rumah sakit dulu cuma 3. Pada takut ke rumah sakit, beranak sama dukun beranak di kampung. Kalau susah itu keluar anak, diminumin air daun kapuk. Supaya tambah licin, padahal Allah udah bikinin air ketuban. Udah minum air daun kapuk masih susah keluar juga tuh bayi. Diminumin minyak kelapa tapi belum dioplos waktu itu. Insya Allah luar biasa. Pertalet jadi pertama.
Luar biasa itu. Makanya lagi diberesin pelan-pelan sama Prabowo. Udah ditangkep-tangkepin. Anak buahnya dia itu lagi diberesin. Anak buahnya dia lagi diberesin. Anak buahnya dia diberesin. Pertama anak buahnya dulu, ntar lama-lama dia. Doain aja. Udah lemah, partai kagak punya. Jabatan udah enggak. Cuman susahnya pasal-pasal yang ada di KPK dulu waktu dia jabat, dia rubah itu pasal-pasal. Jadi rada susah dia dipanggil KPK. Tapi saya nggak mau ngomongin itu enggak. Saya mau ngomongin Luqmanul Hakim. Setelah ditanemin akidah, yang kedua akimis sholat. Itu anak dididik ibadah sholat. Kalau iman akidah udah mantep, bakal tawaduk, tunduk sama aturan yang memberikan dia hidayah. Bakal mau ibadah karena iman akidah. Orang dulu kalau ngayun anak di pintu belum ada ayunan kayu, belum ada ayunan besi. Dulu di pintu diayun pakai kain panjang. Pakai dinyanyiin wujud kidam bakom mukhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron. Mengkristal itu keyakinan di hati anak. Wujud ada. Siapa yang ada? Allah. Sami maha mendengar. Siapa Allah? Enggak berani berbuat karena Allah dengar. Basir maha melihat. Siapa Allah? Enggak berani berbuat. Itu anak iman akidah mantap. Allah bakal melihat. Tuh dibacain. Ibu zaman dulu, kalau sekarang dinyanyiin kucing garong. Makanya anak begitu tumbuh remaja pengennya tawuran dulu. Salah dalam sistem pendidikan. Tokoh pendidikan di Quran Luqmanul Hakim. Ya Allah. Maka di Quran ada abdan idza sholla. Ada abdan lillah. Ada abdan syakuro. Di Quran ada abidun, ada abdun, ada abdan, ada ibadun. Artinya sama. Ada yang hurufnya, jumlahnya sama, beda harokat, beda makna. Jannatun surga. Junnatun benteng. Jinnatun jin. Minal jinnati. Kelihatan gak jin? Kalau ada manusia lagi buka kotak amal Masjid Ad-Dia, itu jin berupa manusia. Minal jinnati wanas. Ada lagi janin. Enggak kelihatan juga, tapi kita yakin ada dalam perut sang istri. Quran. Ada abdan idza sholla. Ada hamba Allah yang ahli ibadah. Siapa dia? Gurunya Imam Malik. Namanya Imam Nafi. Disebut abdan idza sholla karena selama 60 tahun di Madinah enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Itu Imam Nafi ngimpinya itu tadarrus Quran 2 juz. Begitu bangun dia terusin.
Tadi ngimpinya juz 10, 11. Ntar 12 lagi melek dia terusin. Tidur lagi, ngimpi lagi 2 juz. Juz 11 sama juz 12. Ntar dia baca di luar tidur juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ntar mimpi lagi juz 13, 14. Ntar bangun tidur dia baca lagi juz 15. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Imam Nafi. Setiap mimpi 2 juz dan selalu bareng dalam mimpinya tadarus Quran bersama Rasulullah. Bibir Rasulullah dalam mimpinya Imam Nafi saat tadarus nempel dengan bibirnya. Maka Imam Nafi kalau kemana-mana itu kampung jadi wangi. Maka menjadi sebuah inspirasi ilmu. Dalam belajar Al-Quran itu harus talaki. Ada metode sistem talaki. Baca Quran sama guru itu murid ngeliatin cara guru mengucapkan huruf. Itu talaki. Piece to piece. Kalau belajar sama kaset, siapa gurunya itu? Maka di Adia banyak guru. Alhamdulillah. Quran sumber ilmu apa aja jadi. Ada di Quran wa min syarri hasidin idza hasad. Hasud, iri, dengki hanya ada dalam kehidupan dunia. Itu jadi lagu tuh oleh grup Nasidaria Semarang. Rekaman tahun 87. Dari wa min syarri hasidin idza hasad jadi lagu. Begini lagunya. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Begitu. Orang maju dia iri, dia cari kesalahan untuk jadi bahan gibahan. Quran, sumber ilmu. Ada lagi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi lagu. Dia lihat ada anak melawan sama ibu, jadi lagu itu wabil walidaini ihsana. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Quran sumber ilmu. Orang dia baca Quran mulu jadi pinter. Pulang sholat subuh dia nemu depan masjid ada orang pakai training, pakai sepatu, jadi lagu. Hei, lari pagi, jadi lagu. Dia jalan ke kebun kosong. Ada yang lagi nyiram pohon bayam, jadi lagu. Nenteng ceret, nenteng ceret, nenteng ceret. Jadi lagu. Al-Quran sumber ilmu. Ada lagi wamro'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya menjadi penghuni neraka.
Jadi lagu. Dinyanyiin oleh artis Ade Irma. Tahun 2019 dia rekaman. Dari wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya di neraka. Karena ada orang berasa rumahnya kagak enak, panas saja. Karena bininya galak. Diomelin mulu, jadi lakinya nggak pulang-pulang. Jadi lagu Bang Toyib. Dua kali puasa, dua kali lebaran, kemana nggak pulang, anakmu nggak punya baju salinan, Bang Toyib. Jadi lagu. Insya Allah. Udah 20 menit. Lanjut. Ada abdan lillah. Ada abdan idza shalla, ada abdan lillah, hamba yang selalu membentengi segala kerjaannya semata karena Allah. Tadi kita niat sholat subuh jadi makmum, adaan makmuman lillahi karena Allah. Habis tarawih kita baca niat puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati. Kalau ngaji sama Abah Maulana bacanya Ramadhani. Karena gurunya Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari ngajarinnya Ramadhani. Kalau ngajinya sama Kiai Nur Ali bacanya Ramadhana. Dua-duanya sah. Ramadhana sah, Ramadhani juga sah. Yang kagak sah kalau ada orang niat puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Maradona haji. Kagak sah. Maradona itu pemain legendaris Argentina. Selalu pakai nomor punggung 10. Pendek, pahanya gede. Waktu final Piala Dunia Argentina lawan Inggris, mainnya jam 2 waktu itu TV masih warna hitam. Tahun 79. Malam Kemis jam 2 waktu itu main. Itu dikasih umpan Maradona di depan gawang karena pendek, lompat nggak nyampe, dibantu sama tangan. Wasit kagak lihat. Disahin. Beritanya rame, katanya tangan Tuhan. Menang. Itu Argentina. Tapi kemarin PSSI lawan Australia 5-1 kalah. Padahal waktu dilatih sama Sentiong mampu nahan. Sekarang udah ganti pelatih Belanda malah 5-1. Tahu ini yang salah pelatih apa manajemennya? Dada saya nggak segan ngomongin, orang saya lagi ceramah. Mudah-mudahan lebaran ibu-ibu duitnya banyak. Dompetnya nggak bisa diseletingin. Hah? Apa? Rusak. Bukan kebanyakan duit. Susah diseletingin. Amin ya Rabbal. Biar lebaran bisa beli baju 7. Dipakai sholat id yang warna putih. Kemudian buat hari Selasa, karena lebaran hari Senin. Lebaran hari Senin. Lebaran hari Senin.
Lebaran hari Senin. Insya Allah beberapa tahun ke depan puasa bareng, lebaran bareng. Beberapa tahun ke depan lebaran bareng. Mudah-mudahan duit banyak bisa bikin dodol, bisa bikin uli, bisa bikin geplak, bisa bikin wajik, sagon Jawa, rengginang, akar kelapa, intil-intil. Apa tuh yang kecil-kecil kalau di sini? Kalau mentah, minyaknya udah mendidih, itu ditaruh adonan mentah nyilem. Kalau udah mateng, nongol. Intil-intil. Kalau di klender namanya intil-intil. Jangan suka diprotes, emang saya demennya intil-intil. Pakai bilang biji salak, biji salak. Ada abdan syakuro. Ada abdan lillah, abdan idza shalla, ada abdan syakuro. Manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdan idza shalla ada lanjutannya. Ara'aita in kana 'alal huda. Orang yang rajin sholat karena dia Allah beri hidayah selalu ada di jalan Allah Subhanahu. Kalau sudah abdan iza sholat, ara'aita in kana 'alal huda, pasti ada dalam hidupnya au amara bit taqwa. Dia selalu ngajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ngajak orang takut kepada Allah. Untuk ngajak orang hadir di majelis-majelis ilmu. Kayak di sini Kiai Haji Soleh Rohmani dari Mampang Tegal Parang naik motor ya Allah. Dijemput kagak mau. Hujan-hujan pakai jas hujan. Luar biasa itu Kiai. Beruntung dapat beliau di sini. Alhamdulillah. Abah Maulana, Masya Allah. Besok di rumah Gubernur Pramono dan Dul, di rumah dinas pengajiannya hari Rabu ketiga. Dulu di rumah dinas mulai dari Fauzi Bowo, Anis itu setiap Jumat pertama subuh. Karena Jumat pertama subuh masih terus di rumah Anis. Di rumah Anis. Di rumah Anis. Di rumah Anis. Dari Pulau Seribu terus ke Berlang. Saya lagi pantun ini. Dari Pulau Seribu terus ke Berlang. Di Kayu Manis banyak presiden. 2029 Anies insya Allah jadi presiden. Ya Rabbal, kata yang dengar hari gini udah kampanye aja, bukan kampanye. Ini ngedoain biar dia jadi. Ya Rabbal, tuh ibu-ibu masih amin, gak berubah dia. Alhamdulillah, udah 20 menit lebih. Alhamdulillah. Ada di Quran satu surat Allah ulang-ulang tuh yang artinya manusia. Satu, khalaqal insana min alaq. Yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Yang ketiga, kalla innal insana layatgha. Satu surat 3 kali disebut. Al-insan artinya manusia. Al-insan artinya manusia sampai ada surat namanya surat Al-Insan. Ayat pertamanya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ada lagi yang artinya manusia An-Nas jadi nama surat An-Nas.
Quran itu diawali dengan huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan huruf nun, minal jinnati wan nas. Ba hurufnya satu, nun hurufnya satu. Ibnu Jauzi, seorang ulama, mengadakan riset penelitian. Hasil risetnya itu dia mampu menghitung titik yang ada di huruf-huruf dalam Al-Quran. Hasilnya jumlahnya 1.500,30 titik. Ibnu Jauzi, dikenal Ibnu Jauziyah. Kalau bapak ibu masih kurang yakin, ntar pulang ambil Quran, hitung titiknya satu-satu. Saya mah daripada ngitung, saya percaya aja. Sebab ngitung titik beda menghitung duit. Kalau ngitung duit biar ngantuk jadi seger. Kalau ngitung titik biar seger jadi. Makanya percaya aja, Quran sumber ilmu. Masya Allah. Ibu-ibu ini sekarang ngikuti mode pakaiannya. Itu karena Allah ngajarin kepada Nabi Daud, wa 'allamnahu san'ata labus. Allah mengajarkan kepada Nabi Daud untuk mendesain baju perang. Maka tahun 80 dari Kemayoran ada seorang desainer yang bikin baju gamis perempuan model Maroko, Turki, Mekah. Desainer waktu itu belum rame, dia udah muncul tuh. Namanya Ida Royani, pasangannya Bunyamin S. Yang nyanyinya orang Kemayoran, ingat itu? Yang nyanyinya begini nih. Bang, di sini aja, Bang. Oga adisane aje, berdua tuh dia. Kata Bunyamin, cepet dong buka. Kata Ida Royani, Bang entar dulu. Kata Bunyamin, gua udah kagak tahan. Kata Ida Royani, buka. Enggak taunya buka timbel. Masya Allah. Tuh desainer Indonesia, baju-baju muslimah untuk kaum perempuan, Ida Royani. Manfaat ilmu yang Allah beri kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran sumber ilmu. Kalau ngomongin Quran dengan berbagai macam disiplin ilmu, enggak selesai seminggu. Banyak di Quran. Itu lagu semuanya dari Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Jadi lagu. Judi jadi lagu. Quran sumber ilmu pengetahuan. Yang terakhir. Quran solusi jalan keluar dari permasalahan negara adidaya, negara superpower, negara yang mengaku menjadi polisi dunia, mengklaim paling demokratis, Amerika. Di Amerika ada rumah sakit besar, pernah ada kasus 2 orang ibu melahirkan di jam yang sama. Kasusnya sama, itu anak kelilit tali pusat. Sesar normal 2 jam 3 jam. Karena masalahnya sulit, makan waktu 6 jam. Capek, lelah, letih, dokter suster bidan sampai lupa ngasih gelang nama di lengan tangan bayi. 3 hari itu emaknya mau ngelihat anaknya. Yang satu berjenis kelamin laki-laki, hidungnya mancung, kulitnya putih.
Yang satu berjenis kelamin perempuan, kulitnya rada hitam, hidungnya tawadu. Ya, kalau bilang pesek nggak enak. Kalau tawadu kan masih enakan dikit. Kalau saya bilang pesek pada nengok ke kiri ke kanan. Kan tersinggung yang sebelah. Kalau tawadu susah nengok dia. Akhirnya itu ibu berebut. Berebut yang laki. Ini anak gua. Ini anak gua. Ini hidungnya mancung tuh kayak hidung gua. Kulitnya juga kayak gua. Kata yang satu. Laki gua juga hidungnya mancung. Ini anak gua. Rame 3 bulan. 2 keluarga sampai nyewa lawyer, pengacara. Enggak selesai. Kepala rumah sakitnya berangkat ke Mesir. Menjumpai Grand Sheikh. Minta solusi. Saya dari Amerika, sedang terjadi masalah. 2 ibu melahirkan. Jenis kelamin anak yang berbeda. Cuma petugas lupa ngasih nama. Saya bukan ahlinya di bidang itu, kata Grand Sheikh. Tapi di kitab suci Al-Quran, kitab suci saya, ada ayat yang mirip-mirip dengan masalah tersebut. Dan bisa memberikan jalan keluar. Apa tuh ayatnya? Walidzakari mislu hazil unsayain. Ayat ini terkait dengan pembagian warisan. Laki-laki dapat warisan lebih banyak. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena dia punya tanggung jawab sama istri dan anak. Perempuan lebih sedikit karena dia ada yang nanggung jawab, ada suami. Ayat ini diseminarkan, didiskusikan. Hasil seminar keluarlah kesepakatan melalui ayat tadi. 2 ibu ini untuk mendapatkan siapa anaknya harus diteliti. Yang pertama diteliti dengan kesepakatan sudah ditandatangani siapa yang air susunya banyak, kadar gulanya banyak, kadar garamnya banyak, kadar vitaminnya banyak. Jadi susu itu ada kadar vitaminnya juga. Maka kalau sering nyusu jadi gemuk. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia lahir di malam bulan Ramadan. Lahir di malam bulan Ramadan, malam-malam dikasih ASI masih mau. Tapi begitu subuh kagak mau dikasih kasih sama emaknya. Syekh Abdul Qadir masih bayi udah puasa. Ini ada orang namanya doang Qadir. Jam 9 pagi masih nyusuk. Aduh Qadir mana tuh, bukan Qadir Kemayoran bukan. Maka yang banyak kan asinya dia yang akan mendapatkan anak laki-laki. Enggak buru-buru diambil karena yang satu belum diteliti. Yang satu diteliti ternyata air susunya lebih sedikit dan encer. Rupanya enggak suka daun sayur katuk. Akhirnya dia yang dapat perempuan. Semua menerima solusi dari Al-Quran. Keajaiban Al-Quran. Itu dokter, itu bidan, itu suster. Akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Inilah ceramah saya, sumber ilmu pengetahuan Al-Quran. Solusi bagi segala macam permasalahan. Mudah-mudahan Ramadan turunnya Al-Quran mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وزين بيوتنا بنور القرآن واجعل أولادنا وأهلنا من أهل القرآن اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله Jangan pakai